kabarnya? Sehat? Sehat. Selamat pagi. Pagi. Kurang kompak. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah masih semangat ya walaupun hujan. Ada cuaca juga lumayan mendung. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Ya, bertemu lagi dengan Bapak di pertemuan yang kesekian kalinya ya. Jangan bosan. Jangan pernah bosan. Karena kalau bosan ya mungkin jangan bosan karena Bapak itu bukan mantan atau bukan pacar kalian. Alhamdulillah kelas lumayan bersih ya. Gimana? Dari rumah ke sini kendala cuaca? Hujan dari semalamnya lumayan lebat. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa agar kegiatan pembelajarannya berjalan lancar dan penuh berkah. Duduk siap. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sarapan? Oke, sebelum lanjut ke pembelajaran, Bapak akan cek kehadirannya dulu ya. Komplit ya. Siapa yang nggak hadir? Tidak ada. Nah, berarti walaupun hujan tetap semangat. Oke. Sebelum lanjut ke materi, apa ada pertanyaan tentang materi hewani yang waktu itu tentang telur, jenis telur dan sebagainya? Ada? Tidak ada? Kali ini kita akan ke pengendalian. Nah, ini agenda pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang akan Bapak sampaikan. Oke, lanjut. Ini untuk capaian pembelajaran hari ini pada akhir fase F, peserta didik dapat melakukan produksi olahan daging, ikan, telur, dan susu dengan cara memilih dan menangani bahan baku dan bahan tambahan untuk proses produksi pengolahan hasil hewani, menyiapkan dan mengoperasikan peralatan, mengendalikan proses dan menilai mutu hasil dengan menggunakan metode konvensional dan atau alat modern. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah melakukan produksi olahan daging, ikan, telur, dan atau susu pada pelajaran produksi hasil hewani menggunakan model pembelajaran problem based learning tentang pengolahan hasil hewani, peserta didik mampu mengendalikan proses dan menilai mutu hasil hewani dengan menggunakan metode konvensional, pemeriksaan organoleptik, inspeksi visual, dan metode pengawetan atau modern, teknologi pemrosesan canggih dan sensor dan deteksi kontaminasi dengan baik. Tapi kebetulan alatnya di kita itu kurang canggih atau dalam tanda kutip tidak ada, ya kita hanya menganalisis saja, menganalisis atau diskusi tentang pengendalian mutu. Nah, ini kriteria pencapaian ada dua. Yang pertama itu dapat mengendalikan proses produksi olahan produk hasil hewani secara akurat. Yang kedua itu dapat menilai mutu hasil olahan produk hewani dengan menggunakan metode konvensional dan atau alat modern. Nah, ini profil pelajar Pancasila
harus bernalar kritis, kreatif dan bergotong royong. Nah, materi ajarnya sudah Bapak bagikan waktu itu? Sudah? Waktu itu materi ajar sudah Bapak bagikan. Kalian sudah mengaksesnya? Sudah merangkumnya? Waktu pertemuan kemarin? Nah, ini pemahaman bermakna. Untuk materi kali ini pemahaman bermaknanya itu ada 3. Yang pertama itu peserta didik perlu mengerti pentingnya pengendalian mutu bahan hasil hewani agar dapat menjaga kesehatan dan kualitas produk. Yang kedua itu peserta didik memiliki kesempatan untuk memahami standar kualitas pengendalian mutu mencakup aspek-aspek seperti komposisi nutrisi, tekstur, warna, bau, rasa, dan ukuran. Yang ketiga itu peserta didik memiliki kesempatan untuk memahami proses pengendalian mutu bahan hasil hewani mencakup standar kualitas, keamanan makanan, keberlanjutan jaminan mutu, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, untuk biar kalian tidak jenuh, Bapak kasih pertanyaan. Silakan yang mau menjawab. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan mutu? Silakan, Sri. Mutu adalah tingkat keunggulan dan konsistensi dalam proses produksi untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Oke, berarti bisa disimpulkan ya, mutu itu adalah kualitas untuk suatu produk, gitu, untuk suatu bahan olahan, baik hewani, nabati, herbal dan sebagainya. Seperti itu. Pengendalian mutu apakah bisa efektif dilakukan untuk penggunaan hasil hewani? Ada yang tanya? Silakan, Pak. Pengendalian mutu dapat menjadi efektif dengan implementasi strategi dan sistem yang tepat melibatkan seluruh organisasi dan berfokus pada pencegahan masalah sejak awal proses produksi. Oh, jadi pengendalian mutu itu bisa efektif karena harus melibatkan berbagai kalangan. Seperti kalau di perusahaan atau pabrik itu harus melibatkan karyawan, harus melibatkan semua pihak untuk mengendalikan mutu. Kenapa harus melibatkan semua? Karena proses produksi itu dimulai dari nol sampai ke pemasaran. Kalau tidak dikendalikan, itu akan mengakibatkan fatal. Nah, di sini ada video tentang pengendalian mutu. Mungkin nanti kalian bisa amati untuk bahan diskusi kalian ya. Nanti. Siap.
Jadi mengerti bisa paham. Jadi di sini untuk pengendalian mutu itu ada berapa jenis pengendalian mutu? Olahannya ada berapa? Tiga. Yang pertama apa? Daging. Yang kedua? Susu. Yang ketiga? Telur. Jadi berbeda komoditas, berbeda juga jenis pengendalian mutunya. Tidak apakah ini? Daging. Kalian suka daging? Suara. Daging tidak suka kalian kan? Ya. Jadi ini adalah gambar daging. Ada dua jenis gambar daging, dua jenis kerusakan yang dialami daging tersebut. Coba kerusakan yang pertama itu kerusakan apa? Siapa yang mau jawab? Ada yang tahu? Sri, silakan. Fisik, yang mana yang fisik? Yang mana? Yo, yang mana? Yang kanan. Kerusakan fisik itu seperti apa? Tidak bisa dijelaskan? Kerusakan fisik bisa dijelaskan? Siapa yang mau menjelaskan kerusakan fisik pada daging? Silakan, bisa. Kerusakan fisik pada daging bisa melibatkan pemotongan yang tidak tepat selama proses pemotongan atau pemrosesan. Misalnya pemotongan yang kasar atau perusakan yang tidak hati-hati dapat menyebabkan kerusakan struktural pada serat daging. Nah, itu dilihat dari sini ya. Struktural serat daging itu tidak seimbang. Yang kedua itu kerusakan apa? Biologis. Ada yang bisa? Apa itu kerusakan biologis pada daging? Silakan. Oh, berarti untuk kerusakan biologis pada daging itu dikarenakan adanya kontaminasi bakteri. Biar kalian tidak jenuh, silakan berdiri. Ya, berdiri. Kita ada wiki. Di lorong-lorong aja, di sini. Ini di sebelah sini. Ini di sebelah sini. Ini sebelah sini. Sama seperti ada. Siap. Biar fokus kalian. Oke, masih semangat? Oke, kali ini silakan kalian membentuk kelompok. Oke, bentar. Bapak akan bagikan dulu kelompoknya ya. Satu kelompok terdiri dari 5 atau 6 orang. Ini jumlahnya 17 orang ya. 17 orang. Untuk kelas 11 ini berarti ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Ya. Untuk ketua kelompok pertama itu ada Opik. Untuk kelompok 2 ada Sri. Untuk kelompok 3 ada Nenti. Ya, untuk kelompok 1 yang pertama ada Adit, Iqbal, Sipa, Resti, dan Tiara. Itu untuk kelompok pertama. Untuk kelompok kedua ada Wapa, terus ada Deti, ada Siti Nur Aisyah, udah berapa orang tuh? Sri, Wapa, Deti, Siti Nur Aisyah, dan Iqbal. Ya. Kelompok 3 diketuai oleh Nenti, Rahma, Agus, Salsawia,
Meli dan Amel. Silakan. Mejanya. Ini diskusi tentang masalah pengendalian mutu ya. Nanti Bapak bagikan RKPD. Nanti kalian di sini tuliskan masalah tentang pengendalian mutu. Setiap kelompok ambil satu jenis olahan atau yang akan dijadikan sampel tentang pengendalian mutu. Boleh ikan, boleh telur, boleh daging, boleh susu. Silahkan ambil. Ya, diskusikan dengan kelompoknya. Gitu. Nah ini. Nah, cari informasi bersama kelompok dari buku dan jurnal. Kalian bisa boleh searching. Silahkan searching sepuasnya, ya, dari jurnal dan sebagainya. Boleh juga melihat dari materi yang sudah Bapak berikan, ya, bisa diakses. Silahkan, bebas. Sebagai pustaka pendukung terkait metode, ya, paham? Ada yang tanyakan tentang pengendalian mutu? Kalian boleh, misalkan kalau satu tentang susu, itu tentang masalah susu, metode yang digunakan. Di sini di RKPD sudah tercantum, ya. Tinggal kalian mencari masalah apa. Terus siap? Satu, dua, tiga. Ya, 30 menit cukup. Nanti kalian langsung presentasi ya. Presentasi untuk hasilnya ya. Untuk hasilnya presentasi ya. Oke? Siap? Semangat mengerjakan. Kalau ada yang tidak paham, bisa ini nama kelompok, nama pelajaran kelas, nama kelompok, anggotanya siapa aja. Nah, terus nanti kalian tuliskan di sini. Thank you.
dipresentasikannya yang ditulis ya. Oke. Jadi jangan terlalu banyak nanti kalau sampai di sana. Ini ya. Kalau sudah beres, bisa siapa yang mau mulai duluan? 1, 2, atau 3? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 3. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang pengendalian mutu bahan hasil hewani, yaitu yang kita ambil adalah tentang daging. Langsung saja ke inti. Masalah kontaminasi mikroba dan patogen. Penyebab kontaminasi mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan jamur dapat terjadi selama pemotongan, pengolahan, dan penyimpanan daging. Dampak menyebabkan risiko infeksi dan keracunan makanan bagi konsumen. Solusi, implementasi praktik sanitasi yang baik di seluruh rantai pasokan termasuk pada peternakan, pabrik pengolahan, dan pengecer. Penerapan HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point untuk mengidentifikasi dan mengendalikan titik-titik krisis dalam proses produksi. Masalah kualitas daging. Penyebab faktor seperti jenis pakan, kondisi pemeliharaan ternak, dan metode pemotongan dapat mempengaruhi tekstur, warna, dan rasa daging. Dampak mempengaruhi citra merek dan kepuasan konsumen. Solusi, monitoring kesehatan ternak dan pemilihan pakan yang baik. Penggunaan teknologi pemrosesan yang canggih untuk mempertahankan kualitas daging. Adapun kesimpulan dari daging adalah pengendalian mutu pada produksi daging menjadi fondasi utama dalam memastikan keamanan dan kualitas produk. Dari sanitasi peternakan hingga proses pemrosesan, pengolahan dengan ketat terhadap faktor-faktor seperti kebersihan, kesehatan ternak, dan penggunaan antibiotik adalah kunci utama. Kebersihan dalam pengendalian mutu daging tidak hanya menciptakan produk yang aman dikonsumsi, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen dan memastikan kontribusi positif terhadap industri pangan secara keseluruhan. Dengan mempertahankan standar tinggi dalam pengendalian mutu, produksi daging dapat terus berkembang secara berkelanjutan, menciptakan dampak positif terhadap kesehatan manusia dan kesejahteraan hewan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memberikan presentasinya. Kalian sangat luar biasa. Ada tanggapan dari hasil presentasi 1, 2, dan 3? Mungkin ada evaluasi tentang misalkan kelompok 3 mengevaluasi kelompok 1, 2, ada enggak tentang presentasi tadi? Berarti sudah cukup jelas ya untuk pengendalian mutu dari telur, susu, dan daging. Jadi yang kalian sudah ambil seperti itu ya. Jadi bagaimana sih pengendalian mutu yang bagus itu seperti apa? Misalkan dari segi pengemasan, penyimpanan, proses, dan pengolahannya seperti apa. Jadi agar si kualitas olahan tersebut, susu, telur, dan daging itu bisa terjamin baik dari sebelum diolah sampai sudah diolah. Ini
Bentuknya penggunaan mutu bahan baku pengolahan hewani yaitu dilakukan dengan cara penerapan sistem inspeksi pada setiap mata rantai proses produksi dengan penanganan bahan baku hewani, penyimpanan, fase pembusukan, pengujian kualitas mutu, fisik, kimiawi, dan biologi. Jadi bukan hanya dari segi pengolahannya saja yang harus kita kendalikan, dari bahan bakunya juga harus dikendalikan seperti telur. Itu harus dikendalikan dari proses. Misalkan kita harus lihat dulu peternakannya seperti apa. Jangan sampai ketika kita mengolah olahan dari telur, kita tidak tahu bahwa peternakan tersebut memakai zat berbahaya seperti itu yang akan menurunkan kualitas telur. Ini ada refleksi. Silakan kalian isi, bisa kan? Apanya bisa kan? Isi. Kasih waktu 2-3 menit. Ya. Refleksi sebagai bahan pengujian ya. Dua sampai 3 menit. Sudah juga? Belum. Ya. Silakan tutup bukunya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang lain. Ya. Bukan pengenalan mutu. Nanti ke keamanan daging dan sebagainya ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan praktik untuk pengendalian mutu, untuk melihat, mengecek benar nggak apa yang disampaikan oleh Pak itu seperti ini, benar nggak? Jadi seperti itu ya. Siap. KM akan membaca doa untuk mengakhiri pembelajaran barunya sebelum istirahat. Duduk siap untuk mengakhiri belajar pagi hari ini. Mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next again ya. Sampai ketemu lagi. Tangannya di atas coba. Tangannya di atas. Dadah.